Shalom. Shalom. Belum ada yang jawab nih. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya siang hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa bersama Yesus, amin. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari sama-sama dengan sungguh hati kita mau datang di hadapan Tuhan, menyatakan rasa syukur kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mau datang Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap penyembahan kami ya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Mari dengan lagi sungguh kita angkat pujian, panggil namanya Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri katakan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihi. Dengan Bapa ku mengasihi. Bapa, ku mengasihimu.
kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Amen. You deserve all the glory, all the honor. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship and I bless your holy name. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship and I bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. No one else like you. Oh. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Baik, katakan for you are great. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, Lord. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Balik katakan. There is no, for you are great, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, there is nobody else like you, Lord. Oh, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Nobody else like you, Lord. There is no one else like you. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Tuhan kami, Yesus Kristus, yang rela mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan, kami buka hati kami ya Tuhan, menerima jamahan dan lawatan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau hampiri saat ini kami satu persatu ya Tuhan. Karena kami mau menyatakan kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Untuk terus hidup kudus benar, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup memuliakan Allah, hidup menjadi berkat ya Tuhan bagi banyak orang lain Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus supaya hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang disenangkan oleh setiap pujian kami. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bersyukur, kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sebelum kita muji nama Tuhan, kasih salam buat saudara kita.
Begitu besar kasih-Mu ya Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pertama yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan ingat bilur-Nya yang sembuhkan luka. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bagi kita angkat pujian ini, katakan begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku kasih menyelamatkan, kasih menyelamatkan. Dia datang bukan sebagai hakim, bukan sebagai hakim dunia. Dia datang sebagai penyelamat, tapi penyelamat yang berkorban untuk kita semua. Dia menyelamatkan kita. Tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu Tuhan yang telah membebaskan kami, melepaskan kami dari belenggu dosa, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikan. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus
bagiku. Mari katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya nebus aku. kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. tepuk tangan bagi kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Masih semangat muji Tuhan, amin. Amin. Mari kita angkat pujian pilihanku. Mari kita terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Ya Allah yang mulia, yang rela turun ke dunia bagi kita semua. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia, Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. mari katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu. Jika aku akui semua dosa, Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati. katakan dengan sungguh, tak mau. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa papa para papa papa para papa papa para papa papa
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Dua persembahan akan dipimpin oleh Saudara Johan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu yang kau terus berikan kepada kami. Kami bisa beribadah di tempat ini semuanya berkat kasih anugerahmu ya Bapa. Sekarang Tuhan kami ingin memberikan persembahan, kau berkati persembahan agar persembahan ini bisa digunakan untuk mempermuliakan namamu lebih lagi ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tanganmu, kami siap untuk memberi, yang siap memberi mari kita bersama-sama katakan amin. Selamat memberikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Harapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat baik. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh indah ya Tuhan, pengorbananmu ya Tuhan, karyamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari sama-sama dengan bangkit beri kembali katakan sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh
Sungguh besar pengorbananmu, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sesuai pada hambanya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami ada kembali di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu dan menikmati sakramen perjamuan kudus saat ini. Terima kasih Engkau telah pelihara kami dari hari ke hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan. Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak berkesudahan atas hidup kami. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Sekali lagi pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan, dan Engkau sedang memberkati ibadah kami saat ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Stand duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Mei. Hari Kamis besok kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Jadi hari Kamis besok kita tetap ibadah. Seperti biasa kita akan memperingati kenaikan Yesus ke surga. Nah, kita diingatkan pada waktu Yesus naik ke surga, maka kita berkata dia akan mengirimkan seorang penolong, yaitu namanya Roh Kudus. Nah, hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan berbicara tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan baca Galatia 5 ayat 25. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu, satu ayat ini kita keluarkan suara kita 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kata dipimpin dari bahasa aslinya yang dapat diartikan berjalan. Kata ini sering digambarkan seperti seorang prajurit yang berjalan dalam garis komando dari pemimpinnya. Atau seperti sebuah rombongan yang berbaris rapi dipandu oleh seorang pemimpin. Dipimpin oleh Roh Kudus artinya berjalan bersama dengan Roh Kudus. Mengizinkan Roh Kudus memimpin dan menuntun hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dipimpin oleh Roh Kudus artinya berjalan bersama dengan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus memimpin dan menuntun hidup kita. Sekarang kita akan melihat ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apa ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, hidup sebagai anak-anak Allah. Artinya Bapak Ibu, kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah sebagai anak-anak Allah. Kita tahu status kita Bapak Ibu. Setelah kita percaya Yesus Kristus, kita dibaptis, maka hidup kita disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita diingatkan status kita ini berubah. Status hidup kita dirubah. Kenapa? Karena kita disebut sebagai anak-anak Allah oleh karena
penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu tahu ya, status kita ini setelah kita percaya dan dibaptis, hidup kita sebagai anak-anak Allah. Bukan anak-anak setan, Bapak Ibu. Kita anak-anak Allah. Roma 8:14 berkata semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang dipimpin Roh Kudus, dia adalah anak Allah. Nah, sekarang kita melihat Bapak Ibu, hidup sebagai anak Allah, tentunya kita harus hidup di dalam kemerdekaan. Kalau kita tahu status kita ini sebagai anak-anak Allah, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini ada di dalam kemerdekaan. Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita, kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bersyukur Bapak Ibu. Roh Kudus yang telah memberi kita hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam dunia ini Bapak Ibu tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari hukum dosa dan hukum maut. Gak ada. Siapapun orangnya. Meskipun mereka sudah berupaya dengan segala macam cara. Dengan amal perbuatan baik, ya, dengan segala cara yang mereka lakukan, dengan korban-korban yang mereka berikan, tapi semua itu tidak bisa membawa kita terlepas dari hukum dosa dan hukum maut. Tapi kita bersyukur melalui peristiwa yaitu kematian Kristus, Dia menebus kita, sehingga Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bisa merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu. Jadi kalau kita mati Bapak Ibu, ya, kita pasti mendapatkan anugerah kepastian keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hukum dosa dan hukum maut itu sesuatu yang mengerikan Bapak Ibu. Karena tadi saya katakan gak ada orang yang bisa menolong kita dari hukum dosa. Hukum maut itu berbicara tentang kematian kekal. Kita hidup, kita mati Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya kematian kekal. Itulah disebut dengan kematian kedua. Kematian yang mengerikan Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur kita telah dimerdekakan melalui pengorbanan Kristus dari kayu salib. Dan Roh Kudus memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi orang Kristen yang merdeka. Amin. Bapak Ibu, kita merdeka dari hukum dosa, merdeka dari hukum maut. Tapi kita merdeka dari kebiasaan-kebiasaan tradisi-tradisi yang tradisi lama kita. Bapak Ibu bicara tradisi, kebiasaan atau budaya-budaya yang baik perlu kita contoh. Apa budaya yang baik? Misalkan menghormati orang tua. Itu budaya yang baik. Bahkan Alkitab mengajarkan hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, menghormati ayah dan ibu itu justru pada waktu orang tua kita hidup. Bukan kalau udah mati. Jangan terbalik Bapak Ibu. Waktu hidup gak dihormati, waktu mati dihormati. Itu terbalik. Contohnya waktu hidup gak dikasih makan enak, waktu mati dikasih makan enak. Dia mau makan apa Bapak Ibu? Nah, kita hormati orang tua kita selagi mereka bisa hidup. Itu satu ajaran, tradisi yang baik. Tapi juga ternyata Alkitab menulis hormatilah ayah dan ibumu. Tapi kadang-kadang kita masih terikat dengan tradisi lama kita. Contohnya Bapak Ibu, katanya kalau orang mati hari Sabtu ngebawa-bawa orang. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ayah saya, papa saya nih matinya hari Sabtu. Dia gak ngajak-ngajak tuh Bapak Ibu.
Ayah saya mati hari Sabtu loh, meninggal. Ya, usia 83 tahun Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita takut sama hari Selasa. Jadi kalau ada pemakaman jangan hari Selasa, dilompatin hari Rabu katanya. Hari Selasa nggak baik. Saya mau kasih tahu Bapak, semua hari itu baik. Amin. Hari Senin sampai hari Minggu itu semuanya baik. Tuhan ciptakan langit dan bumi dengan isinya. Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Semuanya baik Bapak Ibu. Jadi nggak ada hari yang nggak baik. Yang bikin hari nggak baik itu karena kitanya. Semua hari itu baik. Jadi biar kita mau merdeka dari satu tradisi kebiasaan lama kita. Sehingga kita ini harusnya nggak merdeka hidup Kristen kita. Tapi Bapak Ibu Tuhan, bukan berarti kalau kita udah merdeka kita hidup dengan semaunya saja. Tidak Bapak Ibu, tetap kita harus ada hidup di dalam jalan yang Tuhan ajarkan. Yaitu melalui firman-Nya dalam hidup kita. Jadi kemerdekaan kita nggak kebablasan. Kemudian memprioritaskan hal-hal rohani. Kalau kita sadar hidup kita sebagai anak-anak Allah Bapak Ibu. Kita hidup dalam kemerdekaan. Tapi tidak hanya hidup dalam kemerdekaan. Tapi kita memprioritaskan hal-hal rohani. Roma 8:5 berkata sebab mereka hidup menurut daging. Memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh. Memikirkan hal-hal yang roh. Memprioritaskan hal-hal rohani. Bapak Ibu. Ini harus kita pahami. Kalau kita ini sadar kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dengan darah yang mahal. Kita harus belajar memprioritaskan hal-hal rohani. Setiap pagi kita mesti prioritaskan hidup kita baca firman Allah, itu hal rohani Bapak Ibu. Karena tubuh kita ini perlu makan makanan rohani setiap hari. Bagaimana caranya? Baca Alkitab, itu makanan rohani kita yang paling sehat, yang paling baik. Ngerti nggak ngerti, baca aja Bapak Ibu. Orang sudah bilang nyaho ente nyaho, dibaca aja. Nanti kita percaya Roh Kudus akan tolong kita melalui bersama dengan waktu yang kita lewati. Perlu makanan rohani, itu prioritas utama Bapak Ibu. Apalagi ibadah, hari Minggu ini prioritas utama loh Bapak Ibu. Kata Tuhan, janganlah menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa lakukan. Itulah firman Allah. Bahkan di dalam perjanjian lama ada berkat yang kita dapat kalau kita setia dalam ibadah kita Bapak Ibu. Itu perkara rohani. Makanya Bapak Ibu Tuhan kita harus memprioritaskan hal-hal rohani di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya kadang-kadang suka sedih. Sedihnya apa Bapak Ibu? Kalau ada jemaat Tuhan yang hidupnya gak memprioritaskan perkara rohani. Saya sedih loh Bapak Ibu. Kita lupa. Kalau kita mati, kita akan masuk ke dalam perkara-perkara rohani. Di dunia ini gak ada yang kita bisa bawa loh Bapak Ibu. Di dunia ini gak ada yang kita bisa bawa kalau kita mati. Gak ada. Apa yang kita miliki di dunia gak ada yang kita bisa bawa. Makanya yang kita bisa bawa adalah perkara rohani. Itu yang bisa kita bawa masuk ke dalam kekekalan. Tuhan rindu kita memprioritaskan hal-hal rohani dalam hidup ini. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memprioritaskan hal rohani, saya percaya Bapak Ibu akan jadi orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang akan hidup terus ya dipimpin oleh firman-Nya setiap hari. Sering saya katakan Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ini, manusia ini ada rongga yang gak bisa diisi oleh apapun. Kecuali oleh perkara-perkara rohani. Seorang ahli fisika bernama Pascal pun ngomong. Dalam tubuh manusia ini ada perkara yang gak bisa diisi oleh kesenangan dunia. Hanya bisa diisi oleh perkara rohani. Makanya kalau rohaninya gak balance, rohaninya gak dipenuhi Bapak Ibu, hidupnya gak balance. Secara harta kaya, secara harta diberkati, tapi perkara yang di dalam nggak balance. Apa buktinya? Nggak ada damai, nggak ada ketenangan. Ya Bapak Ibu, nggak bahagia. Banyak orang kaya nggak bahagia Bapak Ibu.
Kenapa? Karena ada rongganya yang gak diisi oleh perkara-perkara rohani. Bapak Ibu, kita pernah mendengar seorang artis terkenal di dunia namanya Marilyn Monroe. Itu bintang film jadul zaman dulu. Zaman orang-orang tua dulu. Dia kayanya minta ampun Bapak Ibu. Diperkirakan dia punya rumah itu puluhan. Rumahnya puluhan, dia kaya tapi dia gak mau mengisi dengan perkara rohani. Akhirnya dia mati dengan cara tragis. Mati dengan cara tragis Bapak Ibu. Dia gak bisa bawa tuh semua yang dia miliki di dunia. Makan matinya pun tragis. Minum obat sebanyak-banyaknya. Dan ditemukan surat yang mengatakan, aku terkenal, aku kaya, tapi hidupku kosong. Kenapa kosong? Kenapa gak ada kedamaian? Karena perkara rohaninya tidak terisi. Hati-hati Bapak Ibu. Rohani kita ini mesti dikasih makan setiap hari. Supaya kita bisa kuat, bisa bertahan di masa-masa sulit dalam hidup kita. Karena kita percaya makan rohani itu firman Allah akan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa lewati hari-hari kita dengan kemenangan. Tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kalau kita sadar kita ini ada anak-anak Allah, kita mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berkata, jangan lakukan ini, yang kita lakukan. Mungkin kita ingin melakukan hal yang jahat Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus bilang jangan. Mungkin kita mau melakukan misalkan korupsi. Roh Kudus bilang jangan korupsi. Kita tunduk terhadap Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus bilang, ayo kita datang ibadah doa. Kita datang ibadah hari Minggu. Kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Sebab Alkitab kasih tahu Bapak Ibu, kita ini setiap hari berperang dengan keinginan daging kita. Daging ini berperang dengan keinginan roh. Roh bilang cari perkara rohani. Tapi daging bilang jangan, perkara daging aja. Itu selalu dia berperang setiap hari dalam hidup kita. Tergantung mana yang kita mau kasih makan lebih kuat. Kalau Bapak Ibu kasih makan rohani yang lebih kuat, kita pasti kuat, kita menang. Dan kita akan tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kita bersyukur Bapak Ibu kita punya roh penolong namanya Roh Kudus. Dia suka ingatkan kita. Dia ingatkan kita. Bahkan tidak hanya ingatkan dan menolong, tapi juga dia menghibur kita kalau kita lagi sedih, lagi susah, dia hibur kita. Dia adalah roh penghibur yang sejati Bapak Ibu. Dunia gak bisa hibur kita secara sejati. Tapi Roh Kudus bisa hibur kita dengan penghiburan yang sesungguhnya dan sejati. Bapak Ibu kalau lagi ada kedukaan, ada orang-orang ditinggalkan, orang yang dicintai. Entah itu anaknya, entah itu suami atau istrinya. Saya cuma bilang begini. Turut sepenanggungan, biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Hanya Roh Kudus yang bisa kasih penghiburan yang sejati Bapak Ibu. Yang kedua, ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus menghasilkan buah Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan mengikuti keinginan daging, tapi menghasilkan buah Roh Kudus. Apa itu buah Roh Kudus? Bukannya semangka, apel, anggur, bukan Bapak Ibu. Itu buah-buah yang kita makan. Tapi buah Roh Kudus adalah yang pertama namanya kasih. Kasih. Kalau Bapak Ibu hidup di dalam atau menghasilkan buah Roh Kudus, kita ada kasih. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengasihi sesama, ada kasih. Bapak Ibu, sehingga apa? Sehingga kita bisa apa? Kita bisa mengampuni. Itu ada buah Roh Kudus. Sukacita. Ada sukacita. Biarpun tongpes, tahu Bapak tongpes? Kantong kempes. Ya, orang Jepang bilang sakuna rata. Artinya gak ada duit, sakunya rata. Tapi kita bisa tetap sukacita. Lain ya si bapak sama ibu itu. Hidupnya sukacita ya. Mukanya berseri-seri terus sukacita. Coba Bapak Ibu lihat orang yang mukanya asem. Kan gak enak lihatnya. Asem banget mukanya. Beli mana asem? Kayaknya asem. Aseman mana dia mencuka ya gitu Bapak. Kita kalau lihat mulut orang muka asem kan udah gak enak. Tapi kalau dia sukacita, hati kita ikut sukacita. Coba Bapak Ibu sekarang. Ya,
Kita senyum, senang kan lihat orang senyum Bapak Ibu? Lebih senang lihat orang senyum kalau lihat orang cemberut? Senyum dong, senyum. Kita lama ikut senyum. Kita senyum sama dia senyum sama kita. Meskipun dia kaget. Ya. Satu kali Bapak Ibu saya nonton tayangan video. Pendeta tuh suka banyak aja ya kiriman-kiriman video. Satu kali di kereta ada orang ketawa. Di kereta orang lagi serius, ada yang baca koran, ada yang lagi megang handphone, ada yang lagi duduk serius. Tiba-tiba dia ketawa. Lama-lama sekereta ikut ketawa. Wah lucu Bapak Ibu lihat itu videonya tuh lucu. Ketawa. Ternyata tuh sukacita tuh transfer sama orang. Dan itu bisa kita alami, kita sukacita. Kenapa? Karena ada buah Roh Kudus dalam hidup kita. Damai sejahtera. Bapak Ibu, damai yang Tuhan kasih itu sifatnya sejahtera dan kekal. Tapi dunia yang damai yang dikasih oleh dunia itu sifatnya sementara. Bapak Ibu kalau mau cari damai di dunia, sementara paling kita datang, terhibur, pulang sama lagi. Tapi kalau damai sejahtera di Tuhan, itu sifatnya nggak sementara, kekal. Sabar, kita jadi orang yang sabar. Dulu kita orangnya nggak sabaran, dikit-dikit maunya marah. Tapi sekarang sabar. Tapi nggak boleh ini ya Bapak Ibu ya. Kita betul-betul harus benar-benar sabar. Ya, makanya ada orang namanya sabar. Ya, kita bersyukur ada orang namanya Pak Sabar. Dia pasti sabar, Bapak. Sesuai dengan namanya. Sabar. Kemudian apa? Ada kemurahan. Hatinya sering tergerak oleh belas kasih. Ada kemurahan. Mau nolong orang. Kebaikan. Berbuat baik. Bapak Ibu, gerakan berbagi kasih itu termasuk salah satu buah roh yang kita lakukan loh. Kita kebaikan sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemarin Bapak Ibu, ya kan saya kebetulan ikut. Karena kan saya jarang bisa ikut, karena kebetulan tanggal 1 itu libur, hari buruh. Saya datang ikut, ya meskipun pakai celana setengah tiang, Bapak Ibu. Pakai celana buntung. Ikut, ada bapak-bapak ngomong begini. Aduh bersyukur ya, kasih makan gratis. Saya belum makan nih dari pagi, coba. Terenyuh juga kan. Ungkapan hati seorang bapak ngomong, aduh bersyukur saya belum makan nih dari pagi, saya bisa makan. Puji Tuhan, Pak Lukas datang bawa bonus tambahan. Minuman, mereka dapat tambahan minuman. Ya, Bapak Syam Tuhan, saya bersyukur Bapak Ibu di sini yang ikut benar-benar terbeban berbagi kasih. Ya, kotak yang GBK, bukan Gelora Bung Karno Bapak Ibu ya. Gerakan berbagi kasih, Bapak Ibu isi itu menolong sekali. Support Bapak Ibu ya, ada yang kasih minyak. Kemarin Pak Lukas juga datang bawa beras. Bapak Ibu itu menolong sekali. Ya, sehingga kita jadi berkat buat lingkungan Bapak Ibu. Ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ada kebaikan, itu buah roh Bapak Ibu. Apalagi yaitu apa? Kesetiaan. Bapak Ibu, setia itu termasuk buah Roh Kudus loh. Amin. Setia itu termasuk buah Roh Kudus loh, setia. Pertanyaan Bapak Ibu, setia gak kita nih? Ya, setia gak kita beribadah? Setia gak kita melayani? Setia gak kita memberikan perpuluhan kita atau persembahan kita kepada Tuhan? Kita setia gak? Itu dibuktikan harus dengan apa? Dengan perbuatan kita di mana ada buah Roh Kudus nampak di dalam hidup kita. Setia. Saya kalau lihat jemaat setia hati saya terhibur loh Bapak. Saya senang loh. Kalau lihat jemaat yang setia tuh hati saya tuh terhibur. Benar Bapak Ibu. Tidak ada kebahagiaan seorang gembala kalau lihat jemaatnya. Kalau setia dia sukacita. Karena Bapak Ibu kalau setia, ingat loh Bapak Ibu. Alkitab bilang Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Gampang lihatnya. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Bahwa orang yang hidup dalam kasih dan kesetiaan itu mendapatkan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Kalau kita setia di kantor, dihargai loh kesetiaan kita sama pimpinan kita. Apalagi kalau kita setia sama Tuhan. Tuhan pasti hargai kita. Amsal 3 ayat 3 sampai 4 itu selalu terngiang-ngiang Bapak. Kalau kita hidup dalam kasih dan kesetiaan, kita dapat penghargaan. Yang hargai kita bukan hanya manusia, tapi Tuhan hargai kita. Itu ayatnya ada Bapak. Amsal 3 ayat 3 sampai 4.
setia. Apalagi Bapak Ibu, kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukannya gemah gemulai. Bukan. Bukan Bapak Ibu. Lemah lembut tuh kita betul-betul lemah lembut orangnya, ya. Beda dengan tadi apa tuh? Ya begitulah Bapak Ibu. Ya, kita betul-betul lemah lembut. Kemudian apa? Penguasaan diri, ada penguasaan diri Bapak Ibu. Ya, ini penguasaan ini seringkali diuji lagi bawa kendaraan Bapak Ibu. Kan kalau orang naik kendaraan, bawa mobil, bawa motor, pengennya apa? Pengennya cepet apa? Cepet cepet emosi. Apalagi kalau lagi buru-buru, aduh macet rasanya gitu. Itu perlu penguasaan diri. Tenang. Ada penguasaan diri Bapak. Itu buah Roh Kudus dalam hidup kita. Ada penguasaan. Bapak Ibu ya, contoh penguasaan diri yang baik begini Bapak. Satu kali saya dapat kiriman artikel begini. Ada seorang supir taksi, dia bawa taksi. Tiba-tiba ada orang mau gini, jalan begini Bapak, begini. Akhirnya dia ngerem kan sama-sama ngerem. Tapi yang satu ini mobil dia buka kaca, dia marah-marah. Dia tuyuk-tuyuk tuh supir taksi. Wah kamu begini gini. Dimaki-maki dia. Supir taksi cuma ganja senyum. Terus penumpangnya bingung. Pak, kok Bapak dimaki-maki? Kok senyum? Nah ini bagus Bapak Ibu. Jawabannya begini. Dia begini. Betul Pak, kenapa saya senyum? Hidup ini kadang-kala seperti tong sampah. Orang suka melampiaskan segala sesuatu itu kepada tong. Buang sesuatu itu, buang kotoran, buang sampah, dibuang. Anggap aja orang yang lagi maki-maki itu, saya jadi tong. Sampahnya dibuang. Tapi cukup sampai saya stop. Dan saya tidak mau ikuti apa. Besok kemudian hari saya melakukan hal yang sama. Sampah yang saya terima jangan saya kasih ke orang lain. Tapi saya tutup sampai di sini. Sampah omongan-omongan yang gak berarti. Tutup sampai di sini. Makanya dihadapi dengan senyum. Gak gampang Bapak Ibu. Tapi itu ada penguasaan diri dalam hidup kita. Yang ketiga, melayani Tuhan dengan karunia Roh Kudus. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu, minimal ada 9 karunia Roh Kudus, minimal. Ada lebih Bapak Ibu. Ya. Apa itu? Berkata-kata dengan hikmat. Kalau ngomong enak ya. Dia bisa kasih solusi kalau kita lagi sharing. Ada hikmat Tuhan mengalir. Kenapa? Itu dapat karunia Roh. Pengetahuan. Ya, Tuhan kasih dia pengetahuan yang luas. Pengetahuan firman Tuhan juga dia bisa gali. Karena imannya kokoh, imannya kuat, imannya nggak gampang kendor. Apalagi penyembuhan. Ada orang yang dikasih karunia penyembuhan, Bapak Ibu. Kita lihat ada hamba Tuhan di Indonesia maupun luar negeri. Tuhan kasih karunia penyembuhan, yang sakit datang disembuhkan. Mengadakan mujizat, Bapak Ibu. Mujizat, misalkan air dirubah jadi anggur. Bapak Ibu, ternyata di NTT yang namanya Kampung Soe, itu kurang lebih 1-2 jam lagi dari Kupang, Bapak Ibu, 2 jam lah dari Kupang. Saya nggak sampai ke sana. Itu pernah terjadi mujizat, air di sana jadi anggur. Betul Bapak. Di Soe itu pernah ada lawatan Tuhan, air di sana Tuhan rubah jadi anggur, seperti yang terjadi di kota Kana waktu itu. Tapi sayang kota itu kerohaniannya mulai goncang. Itu pernah terjadi lawatan Tuhan Bapak Ibu. Ya, ada mujizat terjadi. Bernubuat, ada orang yang bisa berbicara tentang masa depan yang akan terjadi. Tuhan kasih karunia nubuat, dia bisa ngomong akan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Membedakan roh. Dia tahu nih roh Tuhan apa roh setan. Dia tahu. Ya, kadang-kadang kan suka nyamar-nyamar Bapak Ibu. Ngaku roh Tuhan, ngaku roh setan yang masuk. Ya. Dia tahu nih orang kalau lagi kepenuhan Roh Kudus atau enggak, dia tahu oh ini Roh Kudus, ini bukan Roh Kudus, ini Roh Kudus, Bapak Ibu. Dia bisa bedakan. Begitu. Kemudian berbahasa roh, dia bisa ngomong bahasa roh Bapak Ibu. Dan bahasa roh itu enggak bisa ditiru-tiru dan diajarkan, enggak.
Bahasa roh itu mengalir langsung Tuhan kasih. Cik, dia ngomong bahasa roh. Bahasa roh, ada yang bisa berbahasa lidah. Bahasa lidah gini, Bapak Ibu. Saya ini nggak bisa bahasa Mandarin. Tapi waktu saya berdoa di penuh Roh Kudus, saya tiba-tiba ngomong Mandarin. Wopu cetau, apa gitu. Ya, pokoknya ngomong. Itu namanya bahasa lidah. Yang saya bingung, istri saya kalau doa suka ngomong Cina. Saya bingung nih ngomong apa nih di bahasa Cina. Tuhan kasih karunia bahasa lidahnya itu Bapak Ibu. Dia ngomong bahasa Mandarin. Itu bisa diterjemahkan kalau orang yang ngerti Bapak Ibu. Ya. Satu kali ada hamba Tuhan dia mau khotbah Bapak Ibu di Rusia. Dia orang nggak bisa bahasa Rusia Bapak Ibu. Tiba-tiba penterjemahnya nggak datang. Waduh dia bagaimana nih. Waktu dia lagi berdoa tiba-tiba Tuhan rubah lidahnya Bapak Ibu. Dia khotbah pakai bahasa Rusia. Setelah selesai khotbah ditanya, kok hebat bahasa Rusianya? Terus dia ngomong, dia gak ngerti. Memang dia gak bisa bahasa Rusia. Tapi hari itu Tuhan berikan karunia bahasa roh. Apalagi menafsirkan bahasa roh. Ada orang berbahasa roh dia bisa tafsirkan. Wah luar biasa. Ini bahasa roh ini bahasa sorga Bapak Ibu. Bahasa yang gak bisa dimengerti. Bahkan seorang penginjil terkenal bernama Reinhard Bonnke dari Jerman yang sudah meninggal, yang begitu banyak memenangkan jiwa untuk orang-orang Afrika. Dia KKR tahu di daerah Afrika dan banyak orang Afrika itu bertobat terima Yesus. Diperkirakan dia seorang penginjil yang paling banyak menangkan jiwa buat Tuhan. Bapak Ibu, namanya Reinhard Bonnke. Satu kali Bapak Ibu dia nulis sebuah buku. Dia bilang begini, kalau kita doa pakai bahasa roh, iblis gak bisa dengar doa kita. Kehilangan sinyal dia. Dia gak ngerti. Ketika kita bahasa roh. Tapi kalau pakai bahasa lain dia ngerti. Bapak mau pakai bahasa apa dia ngerti. Tapi ketika kita berdoa pakai bahasa roh. Dia gak bisa deteksi. Kayak itu bahasa yang dari Tuhan. Yang bisa dimengerti oleh Tuhan sendiri. Bisa menafsirkan bahasa roh. Karena roh ini dibutuhkan Bapak Ibu. Beda karena Roh Kudus dengan talenta. Bapak Ibu. Talenta adalah bakat yang orang diberikan Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya ketika dia lahir. Dia udah punya bakat. Namanya talenta. Bakat. Bakat memasak. Bikin bakmi. Bikin poyong hai. Capcay. Jangan barongsai. Ya, itu bakat yang orang kasih Bapak Ibu. Dia punya bakat Tuhan kasih talenta. Dan bakat itu kalau dikembangkan luar biasa buat itu seorang. Satu kali ada seorang Bapak Ibu di Cina dapat Guinness Book Record. Apa yang dia lakukan? Dia disebut manusia ajaib. Kenapa? Bapak Ibu tahu tuh main apa tuh yang kotak-kotak tadi sebut apa tuh? Rubik. Nah, itu kan bisa diacak-acak Bapak Ibu ya. Ada warna hijau, kuning. Kan bisa diputar-putar kan diacak-acak ya. Itu 3 Rubik. Dia bisa lempar ke atas tuh. Tuh. Begitu. Tapi tangannya nih main. Roba-roba. Dalam waktu berapa menit itu yang diacak-acak. 3-tiganya warnanya sama. 3-tiganya. Sehingga didapat Guinness Book Record Bapak Ibu di dunia. Dia disebut manusia ajaib. Karena hanya begitu 3 kali. 3 Rubik itu dia bisa kerjakan dalam berapa menit. Jadi warna yang sama. Itu talenta yang Tuhan kasih sama seorang itu luar biasa. Tapi beda dengan karunia roh. Karena itu adalah pemberian Roh Kudus untuk menopang pelayanan, melengkapi pelayanan pekerjaan Tuhan, melengkapi gereja Tuhan. Makanya kalau gereja yang berkembang maju, itu gereja yang menggunakan pelayanan karunia roh. Salah satu pertumbuhan gereja, surveinya mengatakan gereja bisa bertumbuh kalau orang melayani sesuai dengan karunia Roh Kudus. Kita jangan ambil karunia orang. Saya karunianya gak bisa karunia yang lihat. Tapi sekarunia saya lihat, saya hanya menggembalakan jemaat. Udah saya lakukan itu saya. Yang Tuhan kasih. Ya, kita gak boleh iri dengan karunia yang lain. Tapi kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah pekerjaan Tuhan bisa maju. Itulah ciri orang yang dipilih Roh Kudus. Dia melayani sesuai dengan karunia roh. Yang keempat yang terakhir, berani bersaksi tentang Kristus. Dia berani bersaksi tentang Kristus. Kenapa? Karena Roh Kudus
menggerakkan dia untuk dia mau bersaksi tentang Kristus, untuk mau berbicara tentang Kristus. Makanya saya berdoa selalu, jemaat GBI Ruko Geraha Niaga adalah jemaat yang mau bersaksi tentang Kristus. Terutama buat keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Bapak Ibu dipakai Tuhan jadi saksinya Tuhan. Baik dengan perkataan kita maupun dengan perbuatan kita. Kita bersaksi tentang Kristus. Bapak Ibu, satu kali di Amerika ada seorang hamba Tuhan mengumpulkan para hamba Tuhan di Cina, Bapak Ibu, di Tiongkok. Yang hadir hampir kurang lebih 22 hamba Tuhan. Lalu dia tanya gini, siapa di sini yang pernah masuk penjara? Ternyata hampir semua angkat tangan. Bingung, kenapa masuk penjara ditanya sama orang Amerika itu. Dia bilang, karena saya bersaksi tentang Kristus. Saya bahkan masuk penjara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kegerakan orang Kristen di Tiongkok itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, mereka bersaksi tentang Yesus. Ya, mereka kalau di ibadah dikatakan Bapak, mereka nggak ngomong soal mujizat, mereka ngomong tentang Yesus. Mereka ngomong tentang Yesus, itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjadi juru selamat. Tahu nggak Bapak? Karena mereka jarang ngomong mujizat, maka di ibadah itu sering terjadi mujizat. Aneh ya. Mereka lebih berbicara tentang Kristus dalam hidup mereka. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada seorang hamba Tuhan Indonesia, dia lagi ikut penginjilan, dia ke Hong Kong atau ke Cina saya lupa. Lalu dia ketemu seorang hamba Tuhan yang sudah keluar dari penjara. Dia cerita, dulu dia pernah ditangkap karena apa? Sering bersaksi tentang Yesus. Ditaruh di penjara bawah tanah. Udah ditaruh penjara bawah tanah, Bapak Ibu, penjaranya pengap, jelek, dan dia dikasih tugas. Apa tugasnya? Setiap hari membersihkan tinja-tinja. Bapak tahu tinja ya? Itu namanya TAI. Tiap hari tugasnya ngebersihin itu. Dan Bapak Ibu tahu aromanya seperti nano-nano ramainya, rasanya. Tapi Tuhan tolong dia. Maka itu Roh Kudus itu luar biasa. Bagaimana caranya? Itu tinja yang nano-nano ramai rasanya dirubah jadi aroma bunga. Mana mungkin bisa terjadi, tapi itu mungkin buat Tuhan Bapak Ibu. Dirubah, maka dia tenang aja. Set, taruh. Set, dia kayak lagi nyium bunga. Bayangkan Bapak Ibu. Itu sesuatu yang gak masuk akal, tetapi itu yang dikerjakan Tuhan. Itulah Roh Kudus karyanya buat hidup kita Bapak Ibu. Jadi kalau orang dipimpin Roh Kudus dia berani bersaksi tentang Yesus. Sekali lagi saya berdoa jemaat GBI Ruko Geraha Niaga, jemaat yang mau bersaksi untuk Yesus. Terutama buat keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Saya doakan loh Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu dipakai Tuhan jadi saksi. Agar keluarga Bapak Ibu itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada hal yang lebih indah. Tidak ada mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Selain apa? Kalau ada jiwa diselamatkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri. Bapa di surga yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam lubuk hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Tolong kami. Berkati seluruh jemaat GBI Ruko Geraha yang telah mendengar firman-Mu. Berkati mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha dagang mereka. Rumah tangga mereka Tuhan berkati. Memberkati kami dengan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami selalu dengan darah Yesus. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Sekarang Tuhan, kami menikmati sakramen perjamuan kudus. Berkati hosti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Agar saat kami makan minumnya mendatangkan kesembuhan buat hidup kami. Yang lemah dikuatkan. Bahkan kami boleh semakin dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Ampuni kesalahan kami Tuhan, ampuni. Kami sambut sakramen perjamuan kudus dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita iringi dengan lagu Sungguh Indah. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu
Kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar, oh sungguh besar, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh yang kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hosti di tangan kanan kita. Baca ayat yang kita dapat. Siang ini saya dapat dari Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Kita angkat cawan Bapak Ibu. Dengarkan firman Tuhan kembali. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Amin. Kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau doakan siang ini? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan, Engkau hadir dan sedang menolong dan melawat kami. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami datang membawa setiap tangan diangkat di hadapan Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu setiap masalah kami. Kami imani ketika tangan kami terangkat, tangan Tuhan turun tangan untuk menjamah kami. Bahkan Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami. Kami imani kami pulang mendapatkan kemenangan dari Tuhan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan, kelepasan dari Tuhan, dan pertolongan yang datang dari Tuhan buat hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, ampuni kami. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Sekali lagi berkat-Mu ada bos jemaat yang hadir Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati perlindungan kami. Tutup bungkus dengan darah Yesus, sehingga kami selalu aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami. Tuhan berkati kami terus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk jemaat yang masih sakit, untuk Jesslyn Tuhan. Kami berdoa untuk Jesslyn anak ini. Biar tangan kasih-Mu Kau nyatakan buat Jesslyn. Dalam nama Yesus. Bilu-bilu Yesus terus menyembuhkan Jesslyn secara ajaib dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kau tolong jemaat-Mu yang lain. Pak Ferry tulangnya retak, Tuhan sudah pulihkan. Ibu Lili Tuhan hasil operasi Tuhan sudah tolong dia. Tuhan berikan dia tubuh yang sehat kembali. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tetap pelihara Pak Gunawan sampai hari ini dalam kehidupan masa tuanya. Tuhan juga pelihara Ibu Cuanyo sampai hari ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada Ibu Cuanyo, benar menopang terus hidupnya sampai hari ini. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk negeri kami Indonesia. Tuhan berkati negeri kami Indonesia, diberkati hasil laut dan hasil tanahnya. Tuhan berkati Pak Jokowi bersama dengan Pak Ma'ruf Amin, seluruh para menteri dan aparat pemerintahan di tingkat daerah yang akan menyelesaikan tugas mereka sampai bulan Oktober nanti. Tuhan, Engkau tolong mereka, berkati mereka. Tuhan berkati TNI dan Polri. Tuhan berkati terus negeri kami Indonesia. Tuhan berkati presiden yang baru yang nanti akan dilantik Tuhan. Kami percaya Indonesia semakin diberkati Tuhan. Memasuki tahun emas yang Tuhan berikan untuk negeri kami Indonesia, yang Tuhan kasih. Terima kasih Bapak. Berkati kota Jabodetabek di mana kami tinggal. Berkati lingkungan kami di tempat ini Tuhan. Biar keadaan gereja-Mu terus jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat jemaat yang telah mensupport gerakan berbagi kasih. Jemaat yang telah mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau balas mereka berlipat kali ganda Tuhan. Amen. Karena apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji Tuhan. Terpuji nama Bapa, terpuji nama Yesus, terpuji nama Roh Kudus kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, tetap berdiri. Bapak Ibu, setiap bulan sekali kita akan membacakan pengakuan iman dari Gereja Betel Indonesia. Bapak Ibu, pengakuan iman Gereja Betel ini adalah dasar pengajaran Gereja Betel Indonesia seluruh dunia. Ya, jadi Bapak Ibu kita akan bacakan setiap sebulan sekali pada awal bulan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, ya. Dan kita akan mulai dengan kata aku percaya. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab perjanjian lama dan baru
adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan juga taburan iman. Selamat memberi. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih untuk persembahan dan juga taburan imannya. Sebelum mendengarkan warta melalui tayangan, saya akan bacakan pengumuman tambahan. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Ayin, mama dari Ibu Shirley, mama mertua dari Bapak Indra Gunawan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 dalam usia yang ke-68. Almarhumah akan disemayamkan di rumah duka Ukrida dan rencana pemakaman pada hari Selasa tanggal 7 Mei di TPU Petamburan. Gembala hamba Tuhan dan seluruh jemaat mengucapkan turut sepenanggungan dan mendoakan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh keluarga kedukaan. Silakan tim media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang hadir pada ibadah hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei pukul 7.30, 9 dan pukul 11 bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Ibadah doa 10 hari menjelang Pentakosta akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei sampai 18 Mei pukul 18.30 di tempat ini. Kecuali hari Minggu, seluruh hamba Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah tunas remaja dan youth pada hari Sabtu 11 Mei digabung dengan ibadah doa menjelang Pentakosta. Ibadah raya pada hari Minggu 12 Mei akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, 9, dan pukul 11, bertempat di GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan Berbagi Kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis bagi masyarakat sekitar telah dilaksanakan untuk ke-9 kalinya pada hari Rabu 1 Mei 2024 dengan dihadiri oleh 214 orang makan siang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung program GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk dapat memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, dapat menuliskannya serta memasukkannya kembali pada kotak yang tersedia di depan atau dengan scan barcode yang tertera di layar. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja menjual aneka makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan Minimal 2000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga, dapat menghubungi nomor WS Sekretariat 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat dukungan Bapak Ibu sehingga GBK bisa berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah mensupport GBK, terutama Ibu-Ibu yang 6:30 pagi udah datang loh Bapak. Itu wanita perkasa pada masak. Ya aduh hebat nih Ibu-Ibu. Saya bilang upahnya besar di surga. Bapak Ibu. Kemudian hari Kamis kita ada ibadah 3 kali kenaikan Tuhan Yesus seperti biasa. Hari Minggu Bapak Ibu, ibadah minggu depan, ibadah pertama saya yang layani, tapi ibadah kedua kita ada kedatangan tamu yang khotbah, yaitu Ibu Pendeta Heni Dondo Kambe, ya Bapak Ibu ya. Jadi akan layani dan beliau ini adalah seorang gembala, tapi juga dia seorang ini Bapak, dia sebenarnya lulusan sekolah pajak dari UI Bapak Ibu. Jadi kalau ngomong-ngomong soal pajak boleh tuh sama dia ngerti tentang pajak, ya tentang warisan, tentang apa, dia ngerti tentang hukum-hukumnya Bapak Ibu ya. Itu saja, mari kita akhiri ibadah kita. Oh iya, kita bangkit berdiri Bapak. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, mulai hari Kamis ada ibadah perdana namanya GBI El Jireh, Allah menyediakan mencukupi. Yang akan dimulai di tempat ini Bapak Ibu ya. Jam 4 sore GBI El Jireh Bapak Ibu. Pengganti GBI Little Flock Bapak Ibu ya, jadi kita akan ganti GBI Little Flock menjadi GBI El Jireh. Kita akan mulai dari tempat ini. Kalau Tuhan kehendaki Bapak Ibu, kita akan nanti rencana ke depan kita mau pindah ke Graha Pena GBI El Jireh. Kenapa? Di Graha Pena itu sekarang sewanya udah murah. Dulu kita sebulan 37 juta, sekarang setahun 45 juta. Setahun Bapak Ibu. Ya, setahun 45 juta dan nanti udah ada GB di situ namanya GB Yabes. Nanti kita bisa patungan
ya. Bahasa Jermannya cepua-cepua Bapak Ibu ya. Jadi 50-50 kita bisa lebih murah ya pakai. Kenapa? Supaya GBJ itu bisa mandiri Bapak Ibu. Bisa belajar mandiri ya. Jadi juga punya tempat sendiri gitu ya. Ini awal-awal pakai di sini dulu oke nggak apa-apa. Ya tapi ke depan kita berharap GBJ bisa mandiri untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Akan dimulai hari Kamis jam 4 sore Bapak Ibu di tempat ini. Kita tutup ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan sudah berkati ibadah pertama kami, ibadah kedua kami, dan ibadah ketiga kami hari ini. Nama Tuhan dibesarkan, dimuliakan di tempat ini dengan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Makasih Tuhan yang menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, umat tebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna. Untuk itu Bapak Yesus Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.